Sebuah poin penting dalam munajat kita dalam Al-Fatihah adalah doa kepada Allah agar senantiasa ditunjukkan ke jalan yang lurus. Sekurang-kurangnya 17 kali kita meminta hal tersebut kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan demikian, artinya kita sangat rentan untuk tersesat dan disesatkan. Iblis dan keturunannya telah mencanangkan dari jauh-jauh hari untuk menyesatkan anak dan keturunan Adam. Jalan yang lurus itulah yang akan mengantarkan manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ingat, hanya jalan itulah yang mengarah pada kebenaran. Jalan lain selain jalan ini tidak akan membawa pada Allah, tapi akan semakin jauh dan tersesat. Dan bukan itu saja, jalan-jalan lain itu juga akan memecah belah persatuan kita dan menjauhkan kita dari rahmat Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Dengan mengenal Allah, maka manusia akan tahu tujuan hidupnya, akan mengerti hakikat hidup. Lihatlah bagaimana orang-orang yang jauh dari Allah dan tidak mengenal penciptanya. Mereka mengira semua selesai di dunia. Semua kesenangan ditumpahkan di dunia, sehingga perilaku mereka tidak ubahnya binatang ternak. Hanya sekadar memenuhi tuntutan hawa nafsu belaka, nafsu perut, nafsu bawah perut, dan nafsu kekuasaan. Tanpa peduli tatanan moral kacau, tak peduli lingkungan rusak. Yang penting gue kenyang, dan yang penting gue senang. Allah telah mengenalkan dirinya lewat kekuasaannya, lewat tanda-tanda yang bertebaran di sekitar kita. Bagi mereka yang mau berpikir, alam yang terbentang luas, gunung-gunung yang kokoh menjulang, lautan yang meliputi 2/3 dunia, semuanya bertutur tentang kekuasaan Sang Pencipta, tentang kesempurnaan dan kekuatan yang maha dahsyat, yang mengatur itu semua. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dikenal dengan ayat kauniyah. Ma'rifatullah akan menghadirkan muraqabatullah atau kesadaran akan pengawasan Allah. Banyak muslim yang berperilaku seolah-olah Azza wa Jalla tak pernah melihat. Tak ada lagi rasa takut saat bermaksiat, tak ada lagi rasa khawatir saat melakukan dosa. Setiap dosa, kemaksiatan, keharaman, dan kesalahan mengalir begitu saja, dilakukan seolah tanpa beban. Yang dikhawatirkan bukan lagi Allah, tapi mereka hanya khawatir ketahuan. Mereka hanya takut aib mereka diketahui halayak. Tapi tak tahukah mereka, kamera pengintai Allah ada di mana-mana. Semua itu terjadi akibat mereka gagal menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya dan melupakan pengawasannya atas setiap gerak-gerik manusia. Mengapa gagal? Karena banyak individu muslim yang awas mata lahiriahnya, tapi buta mata batinnya. Mereka hanya mampu melihat hal-hal yang kasat mata, tetapi gagal menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari perhitungan, surga dan neraka, pahala dan siksa yang tampak di batang hidung mereka adalah kenikmatan dunia yang sedikit dan kesenangan sesaat. Cintai Allah dan mengikuti Rasul menjadi frase yang tak terpisahkan. Cinta terhadap Allah dan Rasul ini harus menjadi prioritas di atas segala-galanya. Baik itu cinta kepada suami atau istri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta, cinta kepada bisnis atau pekerjaan. Mungkin kita merasa bahwa doa-doa kita tidak dijawab oleh Allah. Ibadah yang kita lakukan tak meninggalkan bekas pada diri kita, atau kita tetap merasakan kering walaupun telah berbuat kebaikan. Jika terjadi demikian, boleh jadi hal itu mengindikasikan adanya penghalang antara doa dengan Allah Ta'ala. Ada banyak faktor yang menjadi penghalang kita untuk ma'rifatullah dengan baik, sehingga Allah tak kunjung merespon doa dan harapan kita, dan janji Allah jauh dari kita. Mulai dari barang atau jasa yang tidak halal yang kita konsumsi, atau cinta dunia yang merasuki kita sehingga melalaikan kita dari ma'rifatullah. Banyak hal-hal di dunia yang akan melalaikan manusia dari cinta kepada Allah. Harta benda berupa uang, emas, perak, kendaraan yang bagus, dan pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan seringkali ujian cinta bagi manusia. Ujian berupa cinta yang kemudian menjadi penghalang kita dengan Allah. Sesungguhnya merupakan tanda bahwa Allah sedang cemburu dengan hambanya. Cara agar bisa lulus dari ujian ini adalah dengan bertaubat dan kembali menata niat dan orientasi terhadap cinta yang kita miliki, dengan meletakkan Allah Ta'ala sebagai yang pertama dan nomor satu di dalam tujuan dan orientasi cinta kita. Tujuan dari materi ini adalah 1. Memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya. 2. Memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. 3. Mengikuti sifat mukmin dalam mengenal Allah dan menjauhi sifat orang-orang kafir. Adapun ayat kauliyah yang terdapat di dalam Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 5. Ada juga ayat kauniyah yang terdapat di dalam Quran surah Fussilat ayat 53 yang berbunyi, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu." Quran surah Fussilat ayat 53. Adapun ayat kauniyah lain di dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 yang artinya, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Cara menuju ma'rifatullah yang kedua adalah melalui metode-metode Islam. Salah satu dalil nakli dan akal yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 100 yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran Surah Yunus ayat 100. Metode-metode Islam yang kedua adalah membenarkan. Quran Surah Al-Kahf ayat 37 yang berbunyi, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Dan metode Islam yang terakhir adalah menghasilkan iman. Adapun metode-metode selain Islam, yang pertama dugaan dan hawa nafsu. Terdapat ayat yang menjelaskan itu, yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambat halilintar sedang kamu menyaksikannya. Quran Surah Baqarah ayat 55. Dan yang kedua adalah ragu-ragu. Maksudnya melihat Allah dengan mata kepala, karena permintaan yang semacam ini menunjukkan keingkaran dan ketakaburan mereka. Sebab itu mereka disambar halilintar sebagai azab dari Allah. Dan yang terakhir, berakibat kufur, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 39, yang artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang beriman menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan, sehingga menambah keyakinan keimanan mereka. Sedangkan orang-orang kafir tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan yang dapat menguatkan keimanan, akan tetapi hanya sebatas takjub. Cinta itu ketika niatan yang lurus dan prosesnya benar, insya Allah akan berbuah keberkahan dan berbuah surga kelak. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mampu meletakkan cinta kepada Allah di atas cinta terhadap dunia. Dan tentu saja kita semua ingin kembali ke sisi Allah Ta'ala, karena di sanalah surga tempat terbaik untuk manusia kembali padanya. Dengan ma'rifatullah yang benar, maka kita akan selalu merasakan muraqabatullah atau pengawasan dari Allah, dan selanjutnya kita akan senantiasa terjaga dari hal-hal yang menggelincirkan dan menyesatkan kita. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk senantiasa mendekat kepada Allah dan menjadi hamba yang dicintainya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.